Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'da. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadits sadaqallahul azim. Ibu Ketua DWP yang saya sayangi karena Allah, yang tentunya tadi telah memberikan irsyad dan taujihat kepada kita semuanya, segenap Ibu Wakil Rektor, Ibu Dekan di berbagai macam fakultas di Universitas Riau ini, dan ibu-ibu Dharma Wanita serta seluruh Civitas Akademika Universitas Riau yang alhamdulillah tengah berhadir di tengah-tengah kita. Tadi udah dimulai acara arisan Bu ya, Masya Allah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah sebelum kita mulai kajian kita ini, kita berdoa kepada Allah semoga siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya dapat chat undangan datang hari ini, temanya tentang menyambut tahun baru Hijriah. Saya terdiam sedikit. Iya kah ini? Wah, saya temu lagi. Rupanya iya ya, ini Masya Allah ya. Tahun baru Hijriah, tidak ada kata terlambat. Sekarang kita posisinya di tanggal 21 Muharram. Betul ya? Sudah di penghujung. Tapi insya Allah kita bisa belajar tentang ini semuanya. Ini permintaan kita membahas tentang tahun baru Hijriah. Nah ibu-ibu, nanti kita akan bahas tentang apa yang bisa kita lakukan di tahun baru ini. Karena Hijriah itu asal katanya adalah dari hijrah. Hijriah asal katanya hijrah. Apa itu hijrah? Pindah tempat. Kenapa dikatakan tahun baru Hijriah? Karena Rasulullah pindah tempat dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi 1 Muharram adalah tanggal di mana Rasulullah menginjakkan kakinya pertama kali di kota Madinah. Kenapa itu jadi momentum sejarah? Karena 13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah tidak terlalu sukses. Seketika menginjakkan kaki di kota Madinah, langsung sukses dakwahnya dalam 1 waktu saja, 1 tahun saja. Nah, hijrah itu adalah berpindahnya Rasulullah dari dakwahnya yang ada di kota Mekah ke kota Madinah. Artinya berpindah dari satu kehidupan yang serba rumit menjadi satu kehidupan yang lebih baik. Makanya kita ini konsep hijrah itu sebenarnya adalah yang lalu biar berlalu, kita bangun hari yang baru. Maka kita akan belajar. Sekarang kita udah tahun baru, masa ibadahnya gitu-gitu aja, amalnya gitu-gitu aja. Sebelum saya lanjut apa yang mesti kita lakukan di tahun baru Hijriah ini,
Saya pengen sampaikan kepada kita semua ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Saya mengingatkan diri saya, umumnya kepada kita semuanya, bahwa manusia itu tempat salah dan lupa. Setuju? Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Karena kita udah masuk tahun baru, jadi salah masa lalu itu cukup kita jadikan sebagai catatan menuju ke depan yang lebih baik. Tidak usah diingat-ingat lagi, tidak usah disesali terlalu banyak. Ingat, menyesali masa lalu terlalu berlebihan, takutnya kita tak yakin bahwa Allah adalah Maha Pengampun. Jadi begini, tidak ada orang baik yang tak punya masa lalu yang buruk, betul? Tak ada orang buruk yang tak punya masa depan yang baik. Jadi dimulai dari angka berapapun kita hari ini, kita berhak untuk jadi yang lebih baik. Semua orang-orang yang baik pada masa Rasulullah rata-rata punya masa lalu yang tidak terlalu baik. Contoh, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu menjadi sahabat Rasulullah, mertua Rasulullah, punya anak namanya Hafsah. Umar bin Khattab itu pernah ingin membunuh anaknya hidup-hidup. Bahkan dia adalah satu-satunya orang yang berniat dan secara nyata ingin membunuh Rasulullah. Akhirnya masuk surga. Betul? Contoh misalnya Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah orang yang tidak percaya kepada Rasulullah. Akhirnya bisa masuk surga. Nah, dosa-dosa kita di masa lalu kan gak separah Umar bin Khattab kan? Dosa ibu-ibu ini kan dari wajahnya dikit aja nih ya. Dikit-dikit ngomongin orang, dikit aja kan? Dikit-dikit julid, ya kan? Dikit aja. Dikit-dikit kepo-kepo urusan orang, ya kan? Nah, dikit aja. Jadi sebenarnya hal yang pertama yang harus kita lakukan di tahun baru ini, sebelum kita merancang tahun baru yang lebih baik, adalah maafkan kesalahan masa lalu kita. Itu dulu. Nggak usah kita bicara ingin jadi orang lebih baik dulu. Maafkan kesalahan masa lalu kita. Jadi begini, banyak orang yang mampu memaafkan orang lain. Maaf ya, maaf ya, maaf ya. Iya, kita gampang memaafkan. Tapi apakah kita mampu memaafkan dosa di masa lalu kita? Dalam agama Islam ada namanya konsep muhasabah. Pernah dengar? Muhasabah itu dianjurkan dilakukan di bulan Muharram. Saya kasih catatan. Muhasabah itu adalah mengingat-ingat kesalahan di masa lalu supaya ke depan kita perbaiki. Cuman muhasabah ini harus sampai ke ujung. Jangan kita sibuk mengingat kesalahan masa lalu kita, tapi ragu bahwa Allah akan mengampunkan dosa kita. Saya sering mendengarkan statement kayak gini, Ustazah, dosa saya banyak kali, diampunkan Allah gak ya? Kayaknya diampunkan gak ya? Banyak kali soalnya dosa saya. Nah, itu tak boleh. Jadi kalau kita muhasabah, harus punya sikap yang namanya khauf dan roja. Apa namanya? Khauf. Khauf dan roja. Khauf adalah takut dosa kita itu tidak dimaafkan. Tapi roja, kita punya harapan dosa kita itu Allah maafkan. Makanya yakinlah pada firman Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu akan mengampunkan semua dosa kita. Boleh rasa takut, tapi juga harus penuh harap. Jadi maafkanlah Bu kesalahan kita di masa lalu. Boleh menyesal, tapi tidak boleh ragu bahwa Allah Maha Pengampun. Nah, jadi rasa pertama yang harus kita lakukan, maafkan diri sendiri. Apapun, ibu ada yang bekerja salah, jangan terlalu menyesali. Wajar saya salah, kesibukan saya terlalu banyak, kali ini saya gagal, wajar. Oh, saya misalnya tidak bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Oh, wajar kok. Saya selama ini juga dikasih banyak nikmat. Oh, salah khilaf ngomongin orang, wajar kok. Kan gosip tuh enak, misalnya gitu kan. Nah, jadi maafkan dulu diri sendiri. Nah, ini paling penting, karena kalau kita tidak maafkan diri sendiri, nanti ibarat kopling dia ngebanting. Kita susah ingin jadi orang yang lebih baik ke depan. Jadi kesalahan itu wajar. Jadi yang tidak boleh itu adalah salah dalam hal itu berkali-kali. Oke? Pertama, maafkan diri sendiri. Jadi coba ibu nanti sampai rumah, ingat-ingat salah ibu. Ibu catat salahnya. Ya Allah, saya masih suka gosip, tapi cuma ana lagi nggak ada lawan, gitu ya. Ya Allah, saya masih suka mari-ari suami, tapi baalai bikin pandian kepalo misalnya. Ya Allah, saya suka masih cubit anak, tapi dia kan nakal betul ya Allah. Ya Allah, saya masih suka ngeluh, catat dan maafkan itu.
Ikhlaskan, oh kita manusia biasa, yang kita wajar, kita punya salah. Maafkan diri. Oke? Itu cara pertama. Harus ikhlas dulu, maafkan segala kesalahan kita. Yang kedua, di tahun baru Hijriah, dan tidak boleh kita skip, harus kita detili adalah bertaubat. Taubat akan saya jelaskan rule regulasinya. Jadi begini, dalam dalil dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah sebenar-benar Nah, taubat, ustaz sering bilang, Bu, taubat. Tapi caranya cemana cara taubat itu? Oke, saya harus bertaubat ustazah. Tapi cara taubat itu gimana? Sesuatu yang tak jelas teknisnya tidak akan terlaksana dengan baik. Setiap ibadah yang gak ada tutorialnya, maka dia akan cuma menjadi teori saja. Maka sama-sama staf kita kan, ini kan ibu dosen rata-rata kan, segala sesuatu yang tidak ada job description-nya, maka tidak terkerjakan dengan baik walaupun dia ide yang besar. Betul? Taubat itu ide besar. Tapi caranya gimana? Seluruh umat disuruh bertaubat di bulan Muharram. Caranya gimana? Nah, sekarang kita belajar prosedur operasional dari bertaubat, tutorial taubat. Ya, lupakan dulu jemuran, kita ngaji kejap. Ya kan? Pertama tadi maafkan diri sendiri. Yang kedua bertaubat. Ada regulasi, ada step dalam bertaubat. Tidak bisa taubat itu ujuk-ujuk. Ustazah, saya pengen taubat. Terus pertanyaan ibu apa? Amal apa yang terbaik saya lakukan supaya saya taubat? Nggak bisa langsung ke amal, susah. Cara taubat harus step by step. Yang pertama, berjanji dulu untuk tidak mengulangi apa yang sudah kita lakukan. Dan taubat itu partikular, dia tidak universal. Taubat dari apa harus jelas. Nanti yang itu jangan dibuat lagi. Contoh, saya ingin taubat menipu, janji nggak mau nipu lagi. Apakah orang bertaubat langsung baik? Tidak. Dosa nipunya aja dia taubat nih, besok dosanya yang lain lagi lah, jangan nipu lagi gitu maksudnya. Jadi harus jelas, kita itu pengen taubat dalam hal apa? Paham maksudnya nih? Misalnya kita taubat karena suka ngomongin orang, maka kita bertaubat. Nah, caranya gimana? Cara yang pertama adalah kita mesti menyesali yang terjadi, dan itu pastilah, namanya orang pengen taubat. Yang kedua, berjanji tidak mengulang lagi, walaupun nanti dipungkiri, janji dulu, oke? Dan kemudian yang paling penting dalam taubat adalah, nah mau tidak mau, suka nggak suka harus saya sampaikan, kita harus ganti lingkungan. Bukan meninggalkan lingkungan yang lama, tapi mengganti lingkungan kepada lingkungan yang menghantarkan kepada ibadah. Nah, bicara soal lingkungan beda dulu dengan sekarang. Kalau dulu mau tahu siapa orang itu, tengok kawannya, kan gitu kan? Katanya kan, kalau mau nengok orang itu, kalau mau teman sama penjual parfum, nanti dapat wanginya. Penjual ikan dapat bau ikannya, kayak gitu kan? Nah, kalau dulu mau nengok siapa orang, tengok kawannya. Kalau sekarang tak selamanya begitu, karena sekarang banyak orang tak berkawan, iya kan? Kalau sekarang nengok siapa orang, tengok aja beranda sosial medianya. Siapa yang sering lewat di sosial medianya, itulah dia. Maksud saya ganti lingkungan adalah ganti teman yang tidak menghantarkan kepada kebaikan. Kalau ada teman-teman yang selalu ngajak kita riba, fitnah, toxic relationship, itu toxic relationship itu bahasa kampung saya soalnya kan. Nah, itu diganti temannya. Termasuk ganti lingkungan sosial media. Ibu, sekarang sosial media itu pakai sistem artificial intelligence. Ibu coba nanti buka di Google. Ibu misalnya mau tulis, ibu misalnya pengen beli, misalnya tas cantik feminim ala-ala gadis desa misalnya gitu kan. Ibu pengen beli tas ala-ala gadis desa gitu ya. Lalu ibu ingatlah ceramah ustadz di masjid, aku mau beli tas inilah, kayak gitu. Oh, mantap juga tas ini ya. Ah, tapi takut mubazir, nggak jadilah. Ibu tutup tuh, ibu nggak jadi beli. Tapi ibu udah pernah mencari itu, nanti ibu buka sosial media yang lain lagi, itu lagi yang keluar. Ibu buka TikTok, itu lagi yang keluar, betul? Jadi Bu, kalau mau tahu siapa suami ibu, tengok isi TikToknya Bu. Ini serius. Siapa yang sering dialek itu yang selalu muncul. Tengok Bu, tengok Bu ini. Maksud saya nih,
aja isi beranda kita. Kalau yang isi beranda kita joget-joget, maka berarti kita pernah nge-like itu. Apa arti like? Like itu adalah memberikan sinyal kepada sosial media, apapun platformnya terserah. Hey, misalnya TikTok nih, karena saya nggak boleh menyebutkan platform lain sekarang nih. Hey TikTok, aku suka orang ini TikTok. Kita like, tups, TikTok langsung tangkap. Oke, nanti kalau dia lewat lagi, aku kasih lagi. Maka sekali kita nge-like atau sekali kita nggak nyekip, maka itu terus yang muncul. Maka apa yang ingin saya maksud dengan ganti lingkungan di sini? Ganti siapa yang kita follow, ganti siapa yang kita subscribe. Kenapa? Karena begini. Apa yang masuk ke dalam pikiran kita itu berpengaruh terhadap sikap dan mental kita, betul? Apa yang masuk ke dalam isi kepala kita, maka akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan akan menjadi kenyataan. Maka kalau kita pengen hijrah ke sesuatu yang tidak baik, bertaubat ingin menjadi lebih baik, maka isilah apa-apa yang ada di kepala kita ini hal-hal yang baik-baik. Jadi kalau kita mau berubah, ganti lingkungan offline, ganti lingkungan online. Kalau kita suka menengok berita-berita yang tak baik, maka kita akan jadi ribah di masyarakat online. Tapi kalau kita selalu tengok yang baik-baik, maka itulah yang menjadikan kita lingkungan yang lebih baik. Ingat, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, itu akan menjelma menjadi diri kita. 20% yang mempengaruhi isi hati kita adalah apa yang kita lihat, 40% apa yang kita dengar, 70% apa yang kita ucapkan. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama cara taubat tadi apa? Menyesali yang terjadi. Kedua, berjanji tidak mengulang lagi. Yang ketiga, mengganti lingkungan online dan offline. Ini enggak sepele, ini penting ibu-ibu. Dan kemudian yang keempat, cara supaya kita bertaubat adalah isi hari dengan ibadah. Ibu-ibu, kalau kita pengen hijrah, kita jangan tinggalkan sholat sunat taubat, karena itu senjata untuk hijrah. Sholat sunat taubat ini senjata hijrah. Poin pertama kajian kita adalah maafkan diri sendiri. Poin pertama adalah taubat. Cara bertaubat diantaranya adalah menyesali yang terjadi, berjanji tidak mengulang lagi, isi hari dengan ibadah, ya kan? Kemudian ganti lingkungan offline dan online, dan jangan lupa mengisi hari dengan ibadah. Sholat taubat adalah senjata kita untuk bertaubat. Apa manfaat sholat sunat taubat? Manfaatnya adalah mengampunkan dosa kita di masa lalu. Kita kan dulu punya aja salah-salah dosa, banyaklah dosa kita ini, apalagi perempuan. Auratnya banyak, ya kan? Ibu yang tadi pagi nyapu teras masih pakai baju KTB, itu udah ada dosa tuh tadi pagi. Jangankan dulu-dulu, pagi ini aja kita ada dosa, ya kan? Nah, lakukan sholat sunat taubat. Senjata kita untuk bertaubat kepada Allah, salah satunya sholat sunat taubat. Caranya gimana? Kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kapanpun boleh, siang malam, tiap hari juga boleh, gak ada masalah. Nanti salam kanan, salam kiri, ucapkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Dan ingat, setelah melakukan sholat sunat taubat, kalau kita mohon ampun kepada Allah itu jangan ngambang. Banyak orang mohon ampun, ya Allah maafkan dosaku di masa lalu, sengaja tak disengaja. Jangan. Semakin kita jelaskan apa dosa kita, semakin Allah akan maafkan kita. Nah itu ya. Jadi kan, ya Allah ampunilah dosaku, pokoknya ya Allah, pokoknya Engkau tahulah dosaku, pokoknya please lah maafkan aja lah. Nggak bisa kayak gitu. Sebutkan, ya Allah saya masih suka melawan suami, ya Allah saya masih suka kepo-kepo urusan orang, ya Allah saya masih suka suuzon, tapi cemana lagi otak saya ini memang yang tak lurus, ya Allah gitu misalnya kan. Tolonglah ya Allah, maafkan ya Allah saya masih suka ngeluh. Itu minta ampun sama Allah. Jadi kita bersihkan dulu, maafkan diri sendiri, kemudian kita bertaubat atas kesalahan kita di masa lalu. Saya percaya kita tidak perlu lebih baik dibanding orang lain. Yang penting kita satu level lebih baik dibanding diri kita di masa lalu. Saya percaya kita tidak harus berlomba-lomba dengan siapapun. Yang kita harus lomba adalah dengan diri kita sendiri. Oke? Nah ini nomor 2. Cara pertama, maafkan. Cara kedua, taubat. Cara yang ketiga. Nah cara ketiga ini agak panjang sedikit, saya akan coba jelaskan. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ketika memasuki hijrah,
tahun baru Hijriah, maka kita harus mengevaluasi diri kita. Maafkan, taubat, dan evaluasi. Apa kondisi kita di masa lalu dan bagaimana harapan kita di masa depan. Walaupun kita udah usia 40-an, 50-an, 60-an, ini harus kita lakukan. Bila perlu kita catat apa yang perlu kita ubah. Yang pertama, yang perlu kita ubah di masa depan adalah ibadah. Yang kedua, akhlak, ya kan? Yang ketiga, takdir atau nasib kita. Nah, kita bahas pertama. Yang pertama, tahun baru hijrah. Kalau bisa ibadah kita beda dengan masa lalu. Coba catat di masa lalu apa kesalahan ibadah kita. Misalnya sholat masih bolong-bolong, maka tahun ini saya pengen sholatnya on time. Ada dalil dan banyak yang nanya sama saya, Ustazah, apa sih ciri-ciri orang yang lalai dalam sholat? Kan sering tuh ada kata-kata lalai dalam sholat. Emangnya nggak boleh ya sholat zuhur 1:30? Kan masih ada waktunya. Apakah itu lalai? Nggak boleh apa sholat asar 7 jam 5? Kan masih ada waktunya. Apa pula lalai? Kan memang ada waktunya. Iya kan? Misalnya nggak boleh ya sholat isya 1 jam 1 malam. Emangnya itu lalai? Kan waktunya masih ada. Masa nggak boleh? Kalau nggak boleh Allah nggak akan ciptakan waktu yang panjang. Maka kita akan bahas apa yang dimaksud dengan lalai dalam sholat. Dalam dalil dikatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Kok orang sholat celaka? Siapa dia? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang lalai dalam sholatnya. Apa sih sholat lalai itu? Jadi gini Bu, sholat tadi hukumnya apa? Wajib. Sholat itu dikatakan lalai jika kita menundanya untuk kepentingan yang tidak wajib. Kalau kita menundanya untuk kepentingan yang wajib, itu boleh Bu. Contoh, kita mau sholat zuhur, pas mau sholat datang tamu, Assalamualaikum, sambut tamu dulu, angkat sarung itu dulu, ya kan? Sambut tamu dulu, buatkan dia kopi dulu, buatkan dia teh dulu, setengah jam habis waktu, ujung-ujungnya zuhur 1:30, nggak apa-apa, karena menyambut tamu juga wajib. Makanya itu gunanya Allah memberikan space waktu, takutnya ada yang berbenturan dengan yang wajib. Contoh, ibu ngajar, ya, ibu dosen ngajar, masuk macet, masuk 11:30. Orang lagi azan, bilang ke mahasiswa, nah kita dengar azan dulu ya, baru kita lanjutkan. Setelah azan mah kita nggak bubar nih dengan mahasiswa, kita masih aja ngajar. Padahal waktu sholat udah masuk. Sekarang saya tanya, sholat hukumnya apa? Wajib. Ngajar, belajar, nuntut ilmu hukumnya apa? Dia boleh tertunda itu karena ngajar. Paham maksudnya ini? Contoh misalnya, jawab aja dulu azannya, diam dulu. Misalnya lagi, saya ceramah nih, jam 2:30, azan 3:30 nih. Misalnya nih, pura-puranya nih di masjid sekarang nih kita nih ya. Saya tidak bisa sholat asar di sini. Saya harus sholat asarnya di jalan. Kenapa? Karena habis asar saya harus ceramah lagi tuh. Kalau saya sholat asar di sini, bubar nanti jemaah yang di sana kan. Maka saya sholat asarnya di jalan, tertunda sholat asar saya karena kepentingan dakwah yang juga wajib. Nah, atau itu kan wajib, itu boleh tuh, dia boleh ditunda tuh karena wajib. Ibu lagi mau sholat, tahu-tahu datang suaminya bilang, dek, apa rasa mati ya bang? Itu diapain bang? Pijit dulu dek, pijit dulu sebentar. Tertunda sholat kita karena kewajiban kepada suami misalnya, itu hukumnya boleh. Tapi kalau tertunda sholat karena lagi hunting baju, window shopping, ngopi-ngopi, film suara hati istri, itu tidak boleh ya. Itulah yang namanya lalai. Jadi space waktu yang kita Allah berikan kepada kita untuk tidak lalai itu hanya bisa kalau dia berbenturan dengan yang wajib. Anak nangis, anak wajib, boleh tunda sholat karena anak nangis. Oh, sampai akhir waktu sholat nangis juga dia, tetap sholat. Nangis dia, boleh gendong dia dalam sholat. Jadi kalau kemarin kita masih lalai, maka kita selesaikanlah tahun ini. Saya hanya memberikan beberapa hal yang penting pasti harus kita ubah. Kalau sholatnya masih lalai, tahun ini selesaikan. Oke? Yang kedua, kebiasaan perempuan puasa Ramadan. Ini masih bab ibadah. Entah apa sebab dulu dia tak puasa karena haid, sampai sudah 60 tahun tak digantinya. Kebiasaannya adalah misalnya udah dia puasa, udah dia haid, kemudian tak digantinya.
maka idealnya ganti puasa itu cuma di tahun yang sama, Mak. Jadi idealnya ganti puasa itu di tahun yang sama. Kalau udah ganti tahun berikutnya, Bu, apa yang terjadi? Saya ambil sebuah contoh. Katakan tahun kemarin saya nggak puasa 7 hari, pura-puranya. Tahun ini saya malas, Bu. Saya cuma ganti 5 hari. Sisa berapa hari, Bu? 2 hari. Tahun depan saya boleh ganti, Bu? Boleh ganti tahun depan? Boleh, Bu. Tapi kena denda fidyah juga. Berapa dendanya? Berapa tadi? 2 hari? 1 hari fidyah itu 1,4 kg beras. Kali 2 berapa kilo? 2,8 kg beras. Rupa-rupanya, Bu, tak saya ganti juga tahun depan, Bu. Tahun depan lagi boleh saya ganti yang 2 tadi? Boleh. Kodonya tetap 2, tapi fidyahnya jadi 4, Bu. Begitu seterusnya. Maka repot kita. Jadi gantilah, bertaubatlah. Cemana mau masuk surga kita? Kalau seandainya solat dan puasa saja tak duduk perkaranya. Tak usahlah bab sedekah dulu, nanti aja lah itu. Kita dudukkan dulu bab solat dan puasa. Nah, yang terakhir, jangan lupa zakat, Bu. Kita punya penghasilan sebagai dosen, suami kita punya penghasilan sebagai dosen. Tak ngerti suami kita zakat, kita yang ngerti, Bu. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? 2,5% minimal gaji berapa? Minimal gaji 7 juta, itu suami wajib keluarkan zakat 2,5%. Kalau tidak dikeluarkan dosa. Kalau tidak keluarkan haram. Nanti anak kita makan makanan haram, istri kita makan makanan haram, suami kita makan makanan haram. Yang wajib itu cuma 3 itu, Bu. Haji wajib kalau mampu aja, Nyo. Nggak usah pikir-pikir kali haji itu. Anda dapat, alhamdulillah, enggak apa-apa. Iya kan? Salat, puasa, zakat. Kalau ada yang lalai 3 ini, tahun ini kita tak boleh lalai lagi. Ganti puasanya di tahun ini. Keluarkan zakatnya. Kalau ada ibu punya emas sebanyak 85 gram, kayaknya ada nih di kaki. Mana ini tutup semua. Ini buka-buka, ini buka emasnya banyak di bawah genteng. Kalau ibu punya emas minimal 85 gram, Bu. Mau ibu letak di kaki, mau ibu letak di leher, di kat pinggang, terserah ibu lah. Pokoknya udah 85 gram, Bu. Keluarkan, Bu, 2,5%, Bu. Ibu hitung tuh berapa emas-emas ibu, yang emas Jawa itu. Ya kan, ibu ikut misalnya 100 kilo, 100 gram. 1 gramnya 1.000, 1 gramnya 1 juta. Kali 100 juta. Kali 2,5%, 2.500.000. Jangan, Bu, kita pengen masuk surga. Kan katanya tahun baru Hijriah. Zakat cuma 100 juta, cuma 2.500.000 ya. Cincailah. Dikitnya kasih ke fakir miskin. Fakir orang tak bekerja, miskin bekerja tak cukup uangnya. Nah, ini ibadah ini harus diperbaiki nih. Kalau yang ini udah duduk, baru kita selesaikan, tambah dengan sedekah, tambah dengan puasa sunnah, tambah dengan hibah, tambah dengan sholat sunnah. Tapi kita clearkan dulu yang tadi, baru kita tambah dengan ibadah yang lain. Insya Allah. Yang kedua, ini poin terakhir. Saya punya anak poin nomor 2. Apa yang harus kita hijrahkan, Bu, di tahun baru Hijriah ini, Bu? Akhlak kita, Bu. Nanti sampai rumah, setiap kita ini punya kekurangan akhlak. Ada yang rajin sholat, rajin puasa, tapi suka marah-marah. Ada yang suka majelis taklim, tapi gosip lancar juga. Ada yang suka rajin sholat, tapi asyik ngeluh aja, kan? Kuat kali ya itu. Jadi ini ya, Bu, ya. Jadi kita catat nih akhlak yang perlu kita ubah apa, Bu? Ini kan konsep merubah diri nih. Catatlah. Ya kan, masih muda-muda. Catat. Ya Allah, saya masih suka ngeluh, ya Allah. Ya Allah, saya masih suka marah-marah. Ngeluh ini persoalan perempuan. Perempuan itu kenapa banyak dia masuk neraka? Salah satunya adalah banyak cakap, banyak salah. Saya sering candain jemaah. Kadang-kadang kita nih ngeluh ya, bangun tidur aja ngeluh. Duh, sakit-sakit badan gua. Bangun tidur baru bukannya ngomong alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sakit-sakit badan, lah mati lagi gua. Itu ngeluh aja, itu perempuan tuh sulit tuh ya. Jadi kurangilah ngeluh ya. Capek itu boleh, tapi tidak harus diungkapkan. Lelah itu boleh, tapi tak harus disebutkan.
Ingat teori neurolinguistic program. Apa yang kita ucapkan masuk ke dalam alam bawah sadar, jadi kenyataan. Kakak saya tuh bingung nengok saya. Dek, kamu ini tak ada capeknya lah. Kamu ini manusia atau tak manusia nih? Ragu aku jadinya. Saya bilang, saya capek juga kak. Cuma bedanya saya tak pernah ngomong kalau saya capek. Itu aja intinya. Apakah saya capek? Capek juga. Dari zaman Nabi Adam capek. Semua para nabi capek. Cuma ada yang ngomong, ada yang enggak. Paham saya ini? Karena ketika kita ngomong capek, otak kita akan merespon capek, 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 capek. Maka dia menjelma jadi kenyataan. Kok gitu kali nengok ya? Gitu, masuk ya. Sakit kita gitu ya. Mahasiswa kita bilang, Bu, nggak datang bu, sekolah nggak datang ke kampus bu. Aduh, saya sakit nih, tumbang saya udah mau lewat nih kayaknya. Kalian cari jalan dosen lain, nah itu. Bu, kok nggak masuk bu? Aduh nak, ibu lagi butuh istirahat. Kalian gini aja ya, beda loh. Sakit dengan lagi butuh istirahat, itu beda. Teori neurolinguistic program. Ini enggak, baru sakit dada sedikit. Oh nih, jantung sebagi lewat nih. Baru sakit dada sedikit, baru sakit aja ginjal nih ginjal. Jadi hati-hati. Ngeluh itu merugikan dan menghipnotis kita untuk menyatakan dan menjadikan kenyataan apa yang kita ucapkan. Hati-hati, tak boleh. Parah itu. Semua nih, mau pergi pesta, tidak ada baju dong. Hah? Mau pergi pesta, tidak ada baju, dibuka lemari itu runtuh lemari itu. Tapi bisa aja ngeluh gitu ya. Tidak ada baju, itulah uniknya perempuan. Oh bukan yang di sini, itu jauh di sana. Mau pergi pesta, tidak ada baju dong. Yang ini pakai kata suaminya. Yang ini tidak cantik dong. Padahal dia yang beli kemarin. Coba ibu bayangkan tuh ya. Dek, kakak mau pergi, kakak mau pakai tas ini, ya udah pakai aja tas ini kak. Yang ini tidak cantik dong. Saya tanya, siapa yang beli kemarin? Aku sih, katanya gini ya. Yang dia pilih, dia bilang sendiri jelek. Coba bayangkan, isinya ngeluh aja coba. Oke? Entah iya, tanda oke-oke aja. Nah, pokoknya jangan mengeluh, diubah itu. Iya kan? Nah, kita ini sering yang seperti itu, bukan ibu-ibu ya, tapi sana itu jauh-jauh. Sini ada juga sedikit. Kita udah beli tas itu, kita suka, pas kita mau pakai tidak cantik dong, padahal kita yang milih coba. Nah, sudahlah kita ngeluh, kita merasa kita tak bersyukur. Bingung saya kalau melihat orang yang suka ngomong baju aku jelek, padahal tadi dia yang beli. Kalau yang belinya tetangganya oke lah kan, yang beli dia gitu. Udah jelek dah, jelek-jelek, misalnya kayak gitu ya. Oke, paham saya nih? Jadi jangan ngeluh, jadi kurang itu. Kemudian yang kedua, apa lagi yang biasanya? Ya, misalnya marah-marah. Ya, jangan marah-marah lagi. Ibu-ibu kan tahu teorinya. Sekali kita marah itu 27.000 sel saraf kita putus. Nah, bisa sih nyambung dengan senyum. Tapi cuma bisa nyambung 700. Sekali marah 27.000. Sekali senyum 700 cuma. Nggak mungkin senyum terus. Ngapa kok senyum terus nyambung yang putus tadi pagi? Taklah mungkin. Nah, jadi itu dikontrol. Pertama kita suka ngeluh akhlak kita. Ini kan akhlak. Suka ngeluh, suka marah-marah, suka kepo-kepo urusan orang, julik-julik urusan orang, tak senang menengok orang senang, seuzon aja terhadap kesuksesan orang, merasa terancam aja dengan kelebihan orang. Nah ini akhlak ini. Ini kalau nggak selesai nih hati nggak tenang nih, nggak hijrah kita. Dia ada tabiat orang-orang yang orang itu tidak pernah baik di matanya, jelek aja. Ada orang kaya yang dermawan, tengoklah tuh ibu tuh mapan dia, baik dia, dermawan dia. Apa kata orang yang negatif? Tuh iyonya kayo, wajar tuh nyong, kan? Wajar tuh kok katanya. Nggak ada orang yang baik di mata dia. Nah ini kita ubah, ya walaupun tidak semuanya, mungkin salah satunya kita diantaranya. Ini kita ubah, kita maintenance untuk kita bisa lebih baik di masa yang akan datang. Kalau akhlak kita baik, insya Allah jiwa kita akan tenang. Karena menurut Imam Syafi'i, yang paling baik bukan ilmu, tapi akhlak. Orang bergelar banyak tapi tak punya akhlak, orang tak suka. Dia tak sekolah tapi punya akhlak, orang suka. Oke, ini kita ubah.
Pertama tadi ibadah. Yang kedua akhlak. Yang ketiga yang kita ubah adalah takdir kita. Bisa ubah takdir? Bisa. Ada takdir yang tidak bisa diubah, ada takdir yang bisa diubah. Takdir yang tidak bisa diubah apa? Bentuk hidup, bola mata. Kita dilahirkan perempuan, kita dilahirkan dalam kondisi orang tua yang orang Jawa, kita dilahirkan di kota, kita dilahirkan di pedalaman, kita dilahirkan dalam keadaan perempuan, bentuk bibir, bentuk hidung. Ini takdir, tak bisa kita ubah dan tak boleh diubah. Kalau diubah, dosa besar. Terakhir, sebagai penutup, ada yang namanya takdir yang bisa diubah. Inilah takdir mu'allaq. Apa itu takdir bisa diubah? Kita dilahirkan dalam kondisi keluarga yang tak berilmu pengetahuan, kita tuntutlah ilmu. Kita dilahirkan dalam kondisi keluarga yang susah, kita carilah rezeki. Rezeki takdir ini harus diubah. Nggak bisa nggak? Harus diubah. Makanya masih ingat? Enggak tahu ya. Ada 4 sumber rezeki yang kita harus kejar. Sampaikan kajian ini kepada suami-suaminya, tapi nggak boleh ke mantannya. Ini rahasia soalnya. Pertama, ada rezeki yang datang dari Allah, betul? Buktinya apa? Ibu nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, suaminya nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, 3 bulan, 4 bulan, setahun, miskin, insya Allah tetap bisa hidup, minimal disantuni oleh Pak RT. Hidup kok, hidup ya kan? Cacing itu di dalam tanah, rezeki datang dari Allah, oke? Makanya ada dalil wa narzuqukum min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki pada tempat yang tak diduga-duga. Yang kedua, ada rezeki yang datang karena kita jemput. Ada dalil, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah takdir melainkan kita mampu merubahnya. Jadi kalau kita buka semua pintu rezeki ini, ada rezeki yang datang dari Allah. Kurang ya Allah. Ya udah kau carilah. Ini cara mencari rezeki yang halal thayyib. Dan kurang juga masih ada pintu yang ketiga, yaitu rezeki yang datang karena kita syukuri. Jadi Bu, makin kita bersyukur makin banyak rezeki, makin ngeluh makin mandek rezeki. Makanya jangan-jangan kenapa rezeki kita gitu-gitu aja, karena kita tak mensyukurinya. Cara bersyukur gimana? Nikmati apa yang ada, jangan ditanya apa yang gak ada. Ini asik menanya apa yang gak ada terus. Cara bersyukur, nikmati apa yang ada, jangan ditanya apa yang gak ada. Contoh lah, hal-hal yang paling sederhana, kayak tadi lah, mau pergi kemana-mana, nggak ada baju doh, padahal banyak, tapi nggak bisa menikmati yang banyak itu, paham nggak nih? Feelingnya tuh nggak ada, rasa pengen bisa menikmati itu nggak ada. Itu orang yang tidak bersyukur. Banyak tasnya, mau pergi kemana-mana bingung dia, ganti yang ini nggak enak di ketiak, ganti yang ini nggak enak di tangan, ganti yang ini sobek pula di bawahnya. Padahal banyak, tapi kok aku nggak bisa yang menikmati yang banyak ini? Itu udah ciri nggak bersyukur, nggak ada rasa senang itu. Gitu maksudnya. Paham nih? Makan soto, nih kalau ada jengkolnya baru enak nih. Soto aslinya nggak terasa, teringat jengkolnya. Makan sate, nih sate ini nggak enak lagi yang di situ, tak terasa sate yang di sini. Syukur itu feeling, nggak terasa dia. Suami banyak kelebihannya, yang ditengok tuh buruknya aja. Nggak bisa mensyukuri apa yang ada gitu. Kelebihannya tuh tak terasa ya, karena memang tabiatnya nggak bersyukur. Saya tuh saksi Bu, dakwah udah 20 tahun, udah ribuan orang curhat sama saya. Ada ibu curhat, ustazah bingung saya sama suami saya, ngapa nyebelin, ngapa saya ngomong panjang, tanggapannya oh gitu aja ustazah, cuma ngomong saya mendinding saya. Nanti ada lagi sore curhat, ustazah saya pengen curhat apa, suami saya ngomong terus, saya cerita belum selesai udah ditanggapinya cerewet terus. Oh tidur saya berpikir sebenarnya yang mana yang dimau ibu-ibu nih, yang pendiam ngeluh, yang suaminya ngomong ngeluh gitu kan. Ujung-ujungnya saya jadi bingung. Nah ternyata masalahnya adalah bukan karena diam dan cerewetnya, tapi karena istri tidak bisa menikmati kelebihan suaminya. Itu repot kita kalau nggak bersyukur itu. Repot, haus terus, dahaga terus, sepatu sampai ke atap dinding. Mau pergi ya, istikharah pula dulu memilihnya. Wah, udah sampai depan ganti lagi masuk ke dalam. Pakai kaos kaki nggak ya? Pakai enggak ya? Itu rasa syukur nggak ada.
Tidak bisa kita nikmati baju yang banyak itu. Ya Allah, baju aku cantik. Tidak bisa nikmati. Itu hati-hati. Ngeri ya. Rumah udah cantik bertingkat, tak bisa. Ya Allah, saya sudah tak bisa dinikmati. Yang ditengok rumah orang aja. Nggak bisa nikmati apa yang ada. Lupa menikmati apa yang nggak ada. Ini syukur ini sering dibahas oleh ustaz-ustaz. Tapi contohnya ini harus dikenakan kayak ini jantung ini. Kalau nggak repot gini. Gitu kan? Nah, seperti itu maksudnya. Udah mobil bagus, coba kalau macam itu. Mantap. Ada AC-nya di sini. Koyong angin-angin bukan baru. Oke? Nah, terakhir, rezeki yang datang karena kita bagi. Bukalah pintu rezeki itu. Berubah takdir kita di masa yang akan datang. Semakin berbagi, in ahsantum ahsantum li anfusikum, in ahsantum falah. Ya kan? Kalau kita berbuat baik kembali kepada kita, kalau kita berbuat jahat kembali kepada kita. Kita simpulkan. Yang pertama adalah maafkan diri sendiri. Yang kedua, bertaubat. Kayak mana cara bertaubat? Menyesali yang terjadi, mengisi hari, berjanji tidak mengulang lagi, ganti lingkungan dengan yang lebih baik, dan kemudian perbanyak ibadah. Oke? Kemudian yang ketiga adalah kita evaluasi, monitoring diri kita. Apa yang harus kita monitor? Monitor ibadah kita, monitor akhlak kita, monitor takdir kita. Kalau ada takdir yang bisa kita ubah, ubah. Yang diubah tuh gitu, takdir ilmu, takdir rezeki. Jangan diubah bentuk hidung yang tak patut diubah, yang suruh ubah tak ubah, terbalik-balik. Yang diubah tuh takdir yang mu'allaq saja, yang sudah mubram, yang sudah Allah ciptakan, jangan diubah-ubah. Oke? Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf, tak bermaksud menceramai, hanya berniat nyinggung-nyinggung sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hazimiyah Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib as-sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis-salam ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz. Teman-teman, aku nggak bawa mikrofon, jadi kita tutup aja ya. Dapat bermanfaat Oke. untuk kita semua.